Halo semuanya, perkenalkan saya Firman Farah Ricardo. Hari ini kita akan melakukan dokumentasi eh, monitoring jaringan menggunakan PRTG dan juga SNMP di VM Ubuntu. Nah, di video ini kita akan memiliki tiga tahap, yang mana tiga tahap ini sendiri, yaitu pada tahap pertama ada persiapan atau setup, di mana kita akan eh, mengkonfigurasi terlebih dahulu PRTG-nya. Kemudian untuk konfigurasi ini untuk menentukan host host yang akan kita gunakan lah dalam dokumentasi kali ini. Kemudian pada tahap ketiga yaitu analisis, di mana selama 3 jam ke depan kita akan memantau apa yang terjadi di device kita dan juga host-host yang kita pilih untuk dimonitor. Nah, di sini kita akan masuk ke inti pembahasannya, di mana kita akan masuk ke dalam tahap pertama yaitu setup. Di sini kita masuk ke sebagai administrator untuk memasukkan IP kita, IP yang kita gunain sekarang di PRTG-nya nanti sebagai lokal, IP lokal kita. Di mana IP lokal kita itu menggunakan IP 192.168.43.206. Di sini sudah dipresentasikan. Ya, lanjut. Untuk penginstalan itu sendiri, eh, di website PRTG-nya, Paceler, sini kita diberikan trial lah 30 hari. Dan di sini saya telah melakukan instalasi juga sebelumnya, karena di sini sudah terinstall. Ya. Nah, oke. Kini kita masuk ke dalam PRTG-nya, di mana di sini kita menggunakan IP yang kita em, gunakan lah sebagai IP lokal di perangkat ini. Nah, di sini pertama kita masuk ke device untuk menambahkan host-host yang kita pilih tadi seperti Google, ya kan, CNN, dan Kompas.com. Nah, kita masuk aja device, kemudian kita pilih local probe dan add device. Di sini kita masukkan saja untuk nama device-nya pertama itu Google, kemudian sini IP-nya itu menggunakan IPv4 dan DNS-nya itu untuk Google sendiri menggunakan Google, www.google.com. Nah, langkah ini akan berlaku juga untuk dua host yang lainnya. Dan di sini kita pilih OK. Dan di sini, eh, tuh. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Google telah terdaftar. Di sini kita pilih aja Add Sensor untuk mengaktifkan dari si host Google yang kita telah buat. Di sini kita masukkan ping V2 sebagai sensornya lah untuk si Google ini sendiri. Dan di sini kita lanjut aja pilih Create. Nah, sini dapat kita lihat bahwa dari host Google-nya itu sendiri telah terbuat setelah kita mengatur host sensor ping video yang tadi kita pilih yang coding. Nah, sini dapat kita lihat bahwa si Google-nya telah aktif dengan ping video tadi dan datanya telah mulai mulai masuk ke si host google.com ini. Dan ini cara ini akan berlaku juga untuk CNN dan juga kompas.com. Karena kita lanjutkan ini.
Baiklah di sini untuk ketiga host tadi yaitu Google, CNN, dan Kompas telah aktif dan bisa juga di sini sudah mulai berjalan ya dari si Kompas, CNN juga dan Google. Di sini kita akan menunggu selama 3 jam dan setelah itu kita akan mulai menganalisis. Sembari kita menunggu 3 jam dari monitoring PRTG sebelumnya, kita akan masuk ke konfigurasi SNMP di VM Ubuntu. Kalau kita masuk ke virtual box dulu, kita buka Ubuntu-nya. Baiklah, di sini kita telah masuk ke Ubuntu servernya. Nah, kita menggunakan IP yang telah kita masukkan tadi, yaitu 192.168.143.142 untuk IP si Ubuntu servernya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengikuti dokumentasinya lagi, di mana eh, kita diminta untuk menginstal yang ada SNMP-nya. Kita masukkan saja. Baiklah, di sini untuk instalasi dari layanan SNMP-nya telah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke berita berikutnya, yaitu Nano. Ini supaya dapat eh, mengakses dari si SNMP daemonnya atau SNMPD. Oke. So, dan di sini di perintahnya kita diminta untuk mengubah dua perubahan. Karena kita akan ubah dari agen addressnya yang di sini masih menggunakan IP lokal seperti itu. Nih, kita ubah jadi kita ubah saja dari IP lokal 127 jadi 0.0. Oke. Kemudian kita cari baris eh, row community-nya. Oke. Ini di sini kita diminta untuk menghapus bagian dari si default Minvi sistem only-nya.
untuk yang community public. Nah, sehingga yang tersisa itu hanya community public aja. Nah, seperti ini. Setelah itu kita simpan filenya dengan Ctrl O, ya, Enter. Kalau sini kita telah selesai untuk mengkonfigurasi dari si file SNMPD-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu restart dari SNMPD-nya seperti itu. Oke. Baiklah, sekarang kita akan menambahkan device dari Ubuntu, yaitu si SNMP ini ke PRTG-nya, sesuai dengan dokumentasi yang terbuat. Nah, langsung saja ke Control to Add Device. Di sini kita kasih nama device-nya Ubuntu SNMP. Di sini menggunakan IP. Terus untuk IP yang kita gunakan tadi itu yaitu IP dari si Ubuntu kita. Di mana IP ini adalah 192.168.43.142. Oke, ya, tas ya, dan masukkan ini. Dan kini kita pilih oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setelah tampil eh, device baru yaitu Ubuntu SNMP yang baru saja kita buat. Di sini kita tambahkan juga sensornya. Dan menyesuaikan dengan dokumentasinya, di sini kita minta untuk mengkonfigurasi dari si SNMP-nya ini sendiri. Baiklah, ada beberapa perubahan dari konfigurasi si Ubuntu SNMP-nya itu, di mana di bawah untuk credentials for SNMP device-nya kita nonaktifkan inheritance-nya. Kemudian kita pilih masukkan community string-nya, yaitu menjadi public. Dan setelah itu kita langsung saja klik OK. Setelah itu kita masukkan ke add sensornya. Di mana untuk add sensornya sendiri, eh, dokumentasi menyarankan kita menggunakan sensor SNMP, di mana yang kita tambahkan yaitu SNMP Linux System Uptime. Kita pilih saja ini sensor apa, dan di sini kita langsung aja create lagi. Kita tambahkan SNMP CPU.
Ya, berikutnya saya akan menambahkan dari si SNMP CPU load dan juga SNMP memory free. Baiklah, di sini untuk dari Ubuntu servernya dapat kita lihat bahwa dari status SNMPD-nya aktif dan running. Dan ketika kita menambahkan sensor, sensor SNMP Linux, terus CPU memori, dapat dilihat bahwa statusnya hijau yang berarti telah berjalan. Dan di sini kita tinggal menunggu 3 jam ke depan untuk melihat aktivitas dari si SNMP-nya. Baiklah, setelah 3 jam berlalu, di sini dapat kita lihat keempat device yang telah kita buat yaitu Google, CNN, Kompas, dan juga Ubuntu SNMP masih aktif. Nah, di sini kita dapat lihat dari statusnya yaitu dari keempat device ini masih aktif juga secara bersamaan. Di awal, setelah berlalu 3 jam, kita akan menganalisis device kita terlebih dahulu, bagaimana aktivitas yang telah dilakukan oleh sistem kita selama 3 jam melakukan konfigurasi dan menjalankan keempat device atau host yang telah kita tambahkan. Nah, di sini untuk sistem health-nya dimulai dari jam 2 siang tadi dapat dilihat ada beberapa eh, data lah yang dapat kita ambil di mana si health-nya itu kesehatan dari sistem kita selalu rata di 100%. Kemudian downtime-nya itu di sini nol ya, tidak ada data yang terbuang seperti itu. Nggak ada juga yang fail dan seluruh statusnya itu eh, 100% baik lah. Seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat seluruh datanya dari mulai dari jam 2 sampai jam 7.25. Yang mana ini udah berarti lebih dari 3 jam seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa statusnya nyala selama 4 jam 14 menit. Nah, kemudian untuk status berikutnya yaitu core-nya atau memori yang kita pakai selama eh, menggunakan PRTG ini. Di mana di sini untuk uptime dan request-nya itu 100% dan tidak ada terjadi down dan fail. Di mana ini telah berjalan selama 4 jam 43 menit. Nah, di sini dapat status yang kita lihat yaitu raw data buffernya terjadi penurunan, kemudian naik hingga 60%. Kemudian di sini dapat kita lihat ada gap, yang di mana tadi saya sempat mematikan laptop saya di sekitar jam 18.15 sampai jam 7. Seperti itu. Tapi di sini kita masih memenuhi lebih dari 3 jam, dari jam 2 sampai jam 6 sore untuk aktif terus menerus seperti itu. Di sini dapat kita lihat data-data yang diambil dari PRTG kita, mulai dari jam 2 tadi sampai jam 7.25. Di sini ada data kosong karena laptop saya sempat mati sebelumnya. Nah, ini data-data yang diterima, berapa eh, memori yang dipakai, kemudian eh, CPU load, threads-nya, dan lain sebagainya. Di mana sini dia coverage-nya 100% semua. Tetapi rata-rata yang diperoleh dari semuanya itu 88%. Nah, selanjutnya untuk WiFi yang kita gunakan, eh, di sini terjadi lonjakan di jam 14.15, di mana di sini lonjakan ini terjadi karena saya sedang menginstal paket dari si SNMPD-nya. Yang dimana ini membutuhkan banyak data dan internet ketika melakukan konfigurasi dari si SNMPD-nya. Nah, kemudian di sini juga dapat kita lihat seperti kasus sebelumnya, disclaimer di mana seluruh analisis saya di jam 18.15 sampai jam 7 itu terdapat gap karena ketika laptop saya mati, seluruh sistem yang bekerja di PRTG-nya juga ikut berhenti seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat untuk status data eh, internet kita berjalan, speed internet kita berjalan seperti itu. Mana ini sempat 7 Mbps megabyte per second.
untuk kecepatannya ketika mengunduh SNMPD saat itu juga. Seperti itu. Dan ini sistemnya telah berjalan selama 4 jam 14 menit. Lalu berikutnya kita akan masuk ke DNS Google, google.com yang telah kita ping selama 3 jam lebih seperti itu. Mana sini dapat kita lihat bahwa telah berjalan 4,5 jam lebih tepatnya. Di sini tadi karena ada lonjakan internet ketika kita mendownload SNPD, terjadi delay, di mana delay yang diperoleh dari si Google ini yaitu sebesar 1000 milisecond, 1400 lebih lonjakannya. Di mana nih? 1100, 1523 maksimum responnya saat itu ketika kita mengunduh SNMPD-nya. Dan lainnya stabil, di mana dapat kita lihat bahwa request-nya, di mana dia dapat kita menerima itu sebanyak 99%. Dan terjadi failed di beberapa tempat, eh, di mana angka yang diperoleh itu 0,362%. Seperti itu. Hmm, Gimana ya downtime? Nih, paket loss itu berarti ada beberapa data yang tidak terkirim ke si google.com-nya. Mana di jam 2.05, jam 2:05 terdapat 4% packet loss. Dan juga ada lonjakan di jam 2.20 di mana respon time-nya itu 1,5 detik atau 1.500 milisecond, dan paket loss yang dihasilkan atau tidak diterima ketika ping itu sebesar 16%. Nah, selanjutnya yaitu ping dari CNN, di mana sama juga dengan Google sebelumnya, ada lonjakan latensi yang terjadi di jam 2.15 sampai 2.30, di mana maksimum responnya saat itu yang diperoleh adalah 1.296 milisecond. Dan juga eh, si CNN ini telah berjalan selama 4 jam lewat 35 menit dengan status yang diperoleh itu 100% semua. Jadi tidak ada yang failed dan down seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kompas.com. Untuk kompas.com ini cukup menarik. Untuk datanya terjadi eh, perubahan di jam 15.30 sampai 16 seperti itu. Di antara 15.30 sampai 15.45. Di mana eh, dapat kita lihat bahwa latensi yang terjadi, maksimum responnya itu cukup lama, di mana 900 milisecond, lalu 355, 386, seperti itu. Nah, untuk down-nya itu sendiri terjadi di 14.23 sampai 14.24 selama 54 detik. Dan status ini berjalan up selama 3 jam 49 menit seperti itu. Di sini status merah, statusnya 60% karena mungkin terjadi sesuatu. Oh, saya baru ingat ada connection loss ketika saya mendownload dari SNMPD-nya, di mana internet saya eh, tiba-tiba berganti dari hotspot seluler menjadi menggunakan WiFi dari hybrid seperti itu. Lalu lanjut yaitu dari si SNMP-nya, di mana status yang diperoleh dari si SNMP ini eh, terjadi lonjakan di jam 2.15 sampai jam 3 lewat, di mana ini terjadi lonjakan karena saya sedang mendownload si SNMPD-nya tersebut. Sehingga server dari si Ubuntu-nya belum stabil. Sehingga ketika saya telah selesai menginstal, si SNMP ini eh, berjalan dengan baik di pukul 3 lewat lah, kalau tidak salah. Di mana di sini untuk uptime dan request-nya masing-masing 84% dan 81%. Di mana telah berjalan selama 3 jam 37 menit seperti itu. Di mana down yang diperoleh
dari si SMP Linux ini, yaitu si Ubuntu, terjadi selama 42 menit dan juga failed-nya selama 51 detik. Seperti itu. Ini data-data yang diperoleh. Ini ada terjadi eh, gap karena kehilangan kestabilan ketika saya sedang menginstal SMPD. Seperti itu. Oke. Tetapi dapat kita simpulkan juga so far untuk si Ubuntu-nya dapat berjalan 3 jam 18 menit dengan baik. Seperti itu. Lalu untuk CPU yang digunakan dari si Ubuntu kita, di mana uptime-nya dia sebanyak 83% dan request-nya 80%. Di mana di sini uptime-nya berjalan dengan baik selama 3 jam 35 menit 35 detik. Lalu down-nya itu 17%, yang mana terjadi 42 menit 50 detik. Di grafik ini dapat kita peroleh kesimpulan di mana si downtime itu terjadi saat kita menginstal SMPD dan juga ketika saya eh, terjadi loss internet lah dimulai jam 7 sampai sekarang. Karena tadi ketika saya mengaktifkan laptop saya kembali, saya harus mengkonfigurasi dengan eh, mereset ulang dari si Ubuntu servernya, merestart lah istilahnya. Dan untuk prosesor ini ada lonjakan ketika jam 4.30 sampai jam 5 lewat, lalu jam 6 sampai jam 6.15. Kemudian sih dapat kita lihat data-datanya dari jam 2 sampai jam sekarang saat ini. Untuk statusnya ini dapat kita lihat itu up-nya jam 14.23, mulai aktif dengan baik 18.23 sampai 24, kemudian error karena penginstalan SMPD tersebut. Lalu ketika selesai menginstal SMPD, si Ubuntu SMPD ini kita telah berjalan kembali dengan normal. Dimulai dari 14.57 sampai jam 18.14. Lalu, untuk physical memory yang digunakan dari Ubuntu SMPD kita, eh, dapat dilihat bahwa total memori yang digunakan di sini hingga 90% yang garis pink. Lalu downtime-nya terjadi ketika kita menonaktifkan perangkat kita di jam 6 lewat sampai jam 7. Lalu available memory. Di awal ketika kita mengaktifkan SNMPD, memori yang tersisa di perangkat saya sekitar 30% karena banyaknya perangkat yang saya jalankan seperti VirtualBox, Ubuntu, kemudian saya juga sedang menjalankan Visual Studio Code dan aplikasi lain sebagainya. Dan ketika laptop saya mati dan nyala kembali, ada beberapa aktivitas yang sebelumnya saya jalankan telah berhenti. Sehingga memori yang tersisa maksimal ketika saya mengaktifkan kembali sebesar 58%. Seperti itu. Hmm, mungkin ini untuk data-datanya dapat kita lihat. Memori yang tersedia yaitu 50 0,57 giga. Mengingat dari si Ubuntu ini kita telah mengatur yaitu memori itu 2 giga. Jadi hanya sedikit memori yang tersisa ketika kita menjalankan Ubuntu seperti itu. Di sini dapat kita lihat bahwa status dari si Ubuntu server ini dari memorinya telah berjalan dengan baik 3 jam lewat 1 menit. Kemudian untuk progres yang kita jalankan yaitu selama 3 jam 13 menit. Jadi hanya eh, status up-nya itu hanya berlangsung selama 3 jam seperti itu. Lalu terakhir yaitu virtual memorinya. Di sini virtual memorinya kita menggunakan 3,76 giga dari si Ubuntu-nya, di mana ini telah berjalan selama 3 jam 32 menit dan terjadi kendala atau down selama 7 menit seperti itu. Namun setidaknya lebih dari 95% kita peroleh ketika uptime dan request-nya seperti itu. Dan rata-rata yang diperoleh, rata-rata memori yang tersedia itu 63%. Di mana dari grafik yang ditampilkan itu adalah grafik lamanya sistem kita berjalan.
di virtual memory Ubuntu. Seperti itu. Di sini dapat kita lihat statusnya di mana jam 3 mulai berjalan dengan baik SNMPD-nya, kemudian berhenti di jam 16.10 karena laptop atau perangkat saya telah mati, kemudian saya nyalakan kembali. Dan dia dapat kita lihat bahwa si sistem ini, bahwa si Ubuntu server ini berjalan dengan baik selama 3 jam 11 menit. Baiklah, begitulah analisis dari monitoring jaringan menggunakan PRTG Network Monitor dan SNMP di VirtualBox, yaitu pada Ubuntu server. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.